Assalamualaikum, masih bersama saya Rizky Martahayu, guru kalian. Oke, hari ini di awal semester 2 ini saya mau menjelaskan materi tentang transformasi geometri. Nah, kalian tentunya pernah melihat film Transformer ya. Nah, apa bedanya transformasi dengan transformer gitu? Kalau transformasi adalah kegiatannya. Nah, kalau transformer adalah objeknya, objek yang melakukan transformasi. Nah, sebenarnya apa sih transformasi itu? Transformasi dalam matematika memiliki arti, sebagai suatu fungsi yang memetakan kedudukan setiap titik dari posisi awal menjadi posisi baru. Nah, secara mudahnya, transformasi adalah perpindahan dari posisi A ke posisi B. Gitu. Lalu, bentuk awal benda sebelum transformasi disebut objek. Sementara bentuk baru setelah transformasi disebut dengan bayangan. Nah, kalau objeknya nanti A, maka bayangannya adalah A aksen, A dengan tanda petik di atas. Kalau objeknya nanti B, maka bayangannya adalah B aksen, ya, seperti itu ya. Nah, sementara itu ada 4 bentuk dari transformasi itu sendiri. Yang pertama namanya translasi atau pergeseran. Yang kedua namanya refleksi atau pencerminan. Yang ketiga rotasi atau perputaran. Yang terakhir adalah dilatasi, memperbesar atau memperkecil. Nah, keempat bentuk transformasi ini akan kita pelajari satu persatu, santai saja. Hari ini kita fokus ke translasi, besok refleksi dan seterusnya. Nah, lanjut langsung. Nah, ayo kita mengingat. Nah, untuk mempelajari translasi, refleksi dan seterusnya, kita harus ingat dulu tentang koordinat kartesius. Nah, masih ingat kan pelajaran koordinat kartesius? Nah, yuk kita ingat. Yuk, saya punya titik A terletak pada koordinat berapakah titik A? Nah, untuk menentukan koordinat, kita harus tahu dulu sumbu X dan sumbu Y. Sumbu X itu yang tidur ini, sedangkan sumbu Y yang berdiri. Koordinat berarti menentukan koordinat dari sumbu X dulu ya, jangan terbalik. Berarti dari sini. A lurusnya di angka 1 di X, lalu ini Y-nya 5, berarti koordinatnya adalah 1,5. Lalu ada titik B, berapa koordinatnya? Ayo. Berarti titik B sudah jelas, min 3,3. Kalau C yang bawah, lalu C yang bawah, berapa koordinatnya? Iya, min 2, min 1. Lalu satu lagi, D koordinatnya ya terletak di 3,3. Nah, sudah jelas ya tentang koordinat kartesius. Lanjut kita ke materi translasi. Nah, sebenarnya translasi sering kita lihat. Nah, ada di kehidupan sehari-hari. Nah, ini adalah suatu wujud yang kita lihat, yang sering kita lihat menggunakan konsep translasi. Berarti perpindahan dari bawah ke atas menggunakan eskalator. Nah, ini merupakan konsep dari translasi. Lalu ada lagi, kalau kita mendorong suatu meja dari titik A ke titik selanjutnya, ini juga merupakan contoh dari translasi. Lalu bila kita main apa ini? Catur. Ya, ini juga contoh dari translasi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk jelasnya, ini saya punya suatu ilustrasi. Saya bacakan. Kamu memiliki teman bernama Adit. Dia memintamu membantunya berkunjung ke rumah Rina. Jika dilihat dengan menggunakan sumbu koordinat, rumah Adit berada di titik 3,1, ada di sini di merah.
Menurut Rina, Adit harus melakukan pergeseran sebesar 4,3 untuk menuju rumahnya. Bantulah Adit untuk menemukan koordinat rumah Rina. Nah, kalau 3,1 digeser sebesar 4,3, maka nanti hasilnya berapa ya? Nah, bergeser 4,3 berarti ke atasnya 3 langkah, ke kanannya 4 langkah. Ya, bergeser sebesar 4,3 berarti dia bergeser ke atas 3 langkah karena Y-nya adalah 3. Nah, lalu bergeser ke kanan, ini ke kanan 4 langkah karena X-nya adalah 4. Maka koordinat rumah Rina jadinya berapa? Ini 7, ini 4, berarti koordinatnya adalah 7,4. Itu adalah koordinat dari rumah Rina. Nah, dari ilustrasi di atas, nah kita bisa tahu bahwa translasi itu sendiri merupakan transformasi yang memindahkan semua titik pada suatu bidang dengan jarak dan arah yang sama. Nah, lanjut. Nah, jika titik A, X, Y ditranslasikan sejauh A, B, artinya apa? Artinya menggeser titik X, abscis itu titik X ya, sejauh A dan menggeser ordinat Y sejauh B. Sehingga diperoleh, nah A aksen ini adalah bayangan dari A, X ditambah A, dan Y ditambah B. Itu ya, berarti kalau ada translasi nanti dijumlah antara objek dengan translasinya, titik translasinya. Nah, secara umum notasi translasi dilambangkan dengan A, X, Y. Nah, ini ditranslasikan menjadi A aksen X ditambah A, Y ditambah B. Nah, gampang kalau translasi, berarti cuma dijumlahkan antara objek ini dengan pergeserannya. Hasilnya akan jadi bayangannya. Kita lanjutkan. Nah, yang perlu diingat dari translasi adalah ini. Kalau pergerakannya ke kanan, maka dia akan searah sumbu X positif. Berarti kalau ke kanan 3 langkah, berarti dia ke sini arahnya. Sebanyak 3 langkah gitu. Kalau pergerakannya ke kiri, maka dia akan sumbu X yang negatif, yang seperti ini. Ke kiri 5 langkah, berarti dia harus ke sini daerahnya. Lalu kalau pergerakannya ke atas, berarti dia mengarah ke Y positif yang atas ini. Kalau ke bawah ya jelas Y negatif. Nah, jelas ya. Nah, untuk jelasnya yuk kita selesaikan masalah kedua. Masalah kedua ini tentang taro yang sedang bermain layang-layang. Apabila posisi awal layang-layangnya adalah A 4,3 dan B 4,4, C 5,4 dan D 6,2. Tentukan posisi layang-layang saat diterbangkan dan mengalami pergeseran 10,12. Nah, maksudnya 10,-9. Oke, lanjut. Kita selesaikan bersama. Oke. Gimana cara menyelesaikan? Nah, perhatikan. A, titik A 4,3 ditranslasikan T 10,-9. Maka, nah, bayangannya atau A aksennya berarti 4 ditambah 10, 3 ditambah min 9. Berarti hasilnya A aksennya adalah 14, negatif 6. Nah, penulisannya harus seperti ini ya untuk penulisan A dan A aksennya. Nah, B 4,4 ditranslasikan 10,-9. Berarti berapa B aksennya? Ya tinggal dijumlah. Berarti 4 tambah 10, 4 ditambah min 9.
maka B aksennya adalah 14, min 5. Nah, kalau kalian sudah mengerti, kalian bisa mempersingkatnya. Berarti nanti yang ini, yang tengah ini bisa diletakkan di hitungan saja. Tidak usah ditulis, tidak apa-apa. Berarti pengerjaannya cuma seperti ini. C, misalkan C 5,4. Translasinya 10, min 9, maka C aksennya langsung aja. Berarti 5 tambah 10, 15. 4 tambah min 9 adalah negatif 5. Berarti langsung saja tidak apa-apa. Lalu D 6,2 ditranslasikan 10, min 9. Langsung aja, berarti D aksennya adalah 6 tambah 10 itu 16, 2 tambah min 9 adalah min 7. Nah, mudah sekali bukan translasi, cuma ditambahkan saja. Nah, oke, itulah pembelajaran kita hari ini tentang translasi. Semoga bermanfaat. Jangan lupa tugasnya dikumpulkan. Semoga pertemuan selanjutnya akan lebih menyenangkan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.